Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan dalam kebaktian minggu kita hari ini tertulis dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyari tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu
untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dan semua sahabat Nusantara TV, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, terlebih pada minggu kita hari ini, ketika kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah minggu ini. Oleh karena itu, terimalah salam kami untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang paling besar bagi orang tua ketika melihat perubahan yang lebih baik lagi terjadi dalam diri anak-anak mereka. Dan hal yang luar biasa bagi orang tua ketika melihat anaknya yang melakukan kesalahan kembali kepada orang tuanya dan menyadari segala perbuatan yang dia lakukan. Inilah salah satu berkat yang luar biasa bagi orang tua. Ketika anaknya terjatuh, dia datang ke pelukan orang tuanya untuk memberitahukan apa yang dia alami. Demikianlah yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika sanksi diberikan terhadap seorang anak yang melakukan kesalahan, itu tentu menjadi sebuah peringatan bagi si anak untuk menjauhi kesalahan yang telah dia perbuat. Sekeras apapun anak itu melawan orang tuanya, pasti ada kata dari orang tua, "Sabar, dia kan anakku." Itu yang selalu muncul dalam benak orang tua. Maka bersukacitalah kita yang pernah menjadi seorang anak yang mempunyai orang tua yang hebat dan mampu menjadikan kita seperti sekarang ini. Demikianlah gambaran yang bisa kita perhatikan dari firman Tuhan di minggu kita hari ini. Betapa berbahagianya si ayah yang sudah lama menantikan kepulangan anaknya. Itu sebabnya lirik lagu pop rohani, "Di doa ibuku namaku disebut," menjadi sebuah peringatan bahwasannya di setiap kata-kata orang tua kita, bagaimanapun tingkah laku anak-anaknya, tetap nama anak-anaknya itu selalu disebut di dalam setiap doanya. Maka yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah orang tua selalu berupaya menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Itulah mengapa si ayah bergegas mempersiapkan segala kebutuhan pesta untuk menyambut anak bungsunya itu. Dulu, kesalahan terbesar dari si anak bungsu adalah dia pergi meninggalkan ayahnya dan meminta haknya. Kemudian dia berfoya-foya ke negeri seberang. Harta yang dibawa oleh si anak bungsu menurut si ayah itu bukan apa-apa. Karena harta yang paling berharga bagi orang tua adalah anak-anaknya.
Orang Batak juga selalu berpesan dalam setiap nasihatnya, disebut anak kokido hamoraun diau. Kekayaan yang paling besar dari orang tua adalah anak-anaknya. Kehilangan harta bagi orang tua itu hal biasa. Tetapi kehilangan anak yang tidak mau pulang ke rumah, itu yang membuat orang tua merasa tersakiti. Bagi setiap anak yang pernah melakukan kesalahan kepada orang tuanya, ingatlah firman Tuhan ini. Jangan pergi. Jangan tinggalkan rumah dan jangan jauhi orang tuamu. Karena mereka selalu merindukan kehadiran dan kepulangan anak-anaknya. Gambaran kasih sayang orang tua kepada anaknya, itulah yang bisa kita lihat juga dalam diri Allah yang selalu menantikan kepulangan anak-anaknya yang tersesat. Firman Tuhan dalam Yehezkiel 33 ayat 11, boleh nanti kita buka dalam Alkitab kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Saudara-saudari, bukankah ini menjadi hadiah yang luar biasa bagi kita? Walaupun kita melakukan dosa, walaupun kita sering mendukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap menunggu kepulangan setiap umat yang melakukan kesalahan. Demikian juga dengan orang tua. Ketika anaknya melakukan kesalahan, walaupun orang tua menghukum atau memberikan sanksi, tetapi pada akhirnya pengajaran dan motivasi yang diberikan supaya anak tersebut berubah di hari yang akan datang. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya tersesat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia juga terkadang tidak pernah merasa puas. Di dalam cerita firman Tuhan ini, itulah gambaran dari si anak sulung. Merasa paling baik, merasa paling benar, dan tentunya apa yang dilakukan oleh ayahnya kepada adiknya, si anak bungsu tersebut, dia tidak berterima. Andaikan hal itu terjadi kepada kita, mungkin saja hal yang sama yang dilakukan oleh si anak sulung tersebut pasti kita lakukan. Ternyata melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada minggu kita hari ini, menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga di dalam setiap perjalanan hidup orang-orang yang percaya. Kehadiran Tuhan ke dunia ini bukan hanya kepada orang baik saja, tetapi secara khusus Dia datang kepada orang-orang berdosa, termasuk kepada kita semua. Oleh karena itu, terpujilah nama Tuhan yang selalu mengasihi kita orang berdosa ini. Karena sebaik-baiknya manusia di dunia ini, dia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tetapi Tuhan tetap menunggu kepulangan kita, supaya kita beroleh kehidupan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih kepada semua sahabat Nusantara TV, marilah kita selalu melakukan yang terbaik. Dan ketika engkau juga pernah melakukan kesalahan, namanya juga manusia.
Tuhan tidak pernah membiarkan hal itu terjadi. Karena apa? Tuhan tetap menunggu kepulangan orang-orang yang melakukan kesalahan itu supaya kembali kepada jalan Tuhan. Semoga lewat kebaktian minggu kita hari ini, iman kita semakin dikuatkan. Karena melalui kesalahan yang kita perbuat, kita diajarkan untuk hidup lebih baik lagi ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan itu menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami. Ajari kami Tuhan, ketika kami terjatuh di dalam dosa, untuk kembali ke jalan-Mu lewat setiap perbuatan-perbuatan baik yang akan kami kerjakan nantinya ke depan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga membawa pribadi dan keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau yang tetap memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani semua perjalanan hidup kami. Mulai dari usia anak-anak sampai kepada dewasa. Berkati kami Tuhan, agar setiap perjalanan hidup kami, ketika kami menghadapi yang namanya rintangan dan sukacita, itu semua berganti Engkau berikan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga membawa setiap pelayan yang ada di gereja-Mu. Kiranya semua bersatu padu, menjalankan tugasnya masing-masing. Dan terlebih, itu semua adalah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjadi pelindung di setiap hidup kami Tuhan. Kiranya hanya Engkaulah yang menjadi tempat untuk kami bertanya. Terimalah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.